Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Lestari, NIM 1704-03018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu kinerja keuangan. Jadi, kinerja keuangan itu merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan untuk mengetahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, ada pengukuran kinerja keuangan. Jadi, pengukuran kinerja ini merupakan kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Jadi, pengukuran kinerja keuangan ini digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Menurut Munawir pada tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan itu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Jadi dengan mengetahui tingkat likuiditas ini, perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat rentabilitas. Jadi rentabilitas atau yang sering disebut dengan probabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang ketiga, mengetahui tingkat stabilitas. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil dan kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar hutang-hutangnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Selanjutnya ada laporan keuangan sebagai alat pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama itu menjadi alat pengukuran, yang kedua membuat langkah-langkah untuk perbaikan perusahaan, yang ketiga menjadi dasar informasi untuk melakukan proyeksi di masa yang akan mendatang, dan yang keempat itu meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya ada metode rasio keuangan. Jadi metode rasio keuangan ini ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat itu adalah rasio probabilitas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Di mana rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Ini rasio likuiditas ini ada 2, yang pertama rasio lancar dan yang kedua ada rasio cepat. Yang pertama itu rasio lancar. Rasio lancar ini digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Jadi rumus yang digunakan yaitu current rasio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang dikali 100%. Yang kedua rasio cepat. Rasio cepat ini merupakan rasio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban ataupun utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi rumus yang digunakan adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar seluruh kewajibannya. Yang pertama ada rasio hutang terhadap aktiva. Jadi rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Jadi rumus yang digunakan yaitu debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi dengan modal aktiva dikali 100%. Yang kedua ada rasio hutang terhadap ekuitas. Jadi rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Jadi rumus yang digunakan yaitu debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%.
Selanjutnya ada rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama itu ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan. Jadi rumus yang digunakan yaitu inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dikali persediaan dikali dengan 1 kali. Yang kedua ada rasio perputaran total aktiva. Menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Jadi rumus yang digunakan yaitu total aset turnover dibagi dengan sama dengan penjualan dibagi dengan modal aktiva dikali dengan 1 kali. Selanjutnya ada rasio probabilitas. Jadi rasio probabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan juga jumlah karyawan. Di sini rasio probabilitas ada 2. Yang pertama itu margin laba kotor, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan tersebut membayar harga pokok penjualan. Jadi rumus yang digunakan yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan dikali 100%. Yang kedua ada margin laba operasi, merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya. Jadi rumus yang digunakan adalah operating profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Selanjutnya ada analisis kinerja keuangan. Jadi ada 8 analisis kinerja keuangan. Yang pertama itu analisis perbandingan laporan keuangan. Jadi teknik ini melakukan analisis dengan membandingkan 2 laporan keuangan. Yang kedua ada analisis tren. Teknik ini untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan ataupun penurunan. Yang ketiga ada analisis presentasi per komponen. Jadi teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan ataupun total aktiva maupun utang yang ada. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi teknik ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas. Jadi teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam ada analisis rasio keuangan. Jadi teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Yang ketujuh ada analisis perubahan laba kotor. Jadi teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi laba dan sebab terjadinya perubahan laba. Dan yang terakhir ada analisis break-even. Jadi teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada metode EVA. Metode EVA ini merupakan metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta apabila perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Selanjutnya, EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal termasuk ekuitas dikurangkan. Jadi tujuan dari metode EVA ini untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Selanjutnya, tolak ukur dalam metode EVA. Ada 3. Yang pertama, apabila EVA lebih besar dari 0, maka nilai EVA positif yang menunjukkan terjadinya proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau break-even point. Berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tetapi perusahaan tersebut telah mampu membayarkan semua kewajibannya kepada para investor. Yang ketiga, apabila EVA lebih kecil daripada 0, maka nilai EVA negatif yang menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah. Berarti perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana sebagaimana nilai yang diharapkan ekspektasi
return saham tidak dapat tercapai. Jadi metode EVA ini ada kelebihannya. Yang pertama, memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai ekuensi investasi. Yang kedua, investasi EVA relatif mudah dilakukan, hanya menjadi persoalan adalah perhitungannya biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak, analisis yang mendalam. Yang ketiga, metode EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar ataupun perusahaan lain. Jadi metode EVA ini tidak hanya memiliki kelebihan, namun metode EVA ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda. Yang kedua, konsep ini sangat bergantung pada transparansi internal dan perhitungan EVA secara akurat. Yang ketiga, metode EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli saham tertentu. Selanjutnya ada kriteria keuangan perusahaan yang dianggap buruk. Jadi ada 6 kriteria keuangan perusahaan yang dianggap buruk. Yang pertama itu ada overspending, yang kedua terlalu banyak utang, yang ketiga kekurangan modal, yang keempat kurangnya pengawasan dari perusahaan tersebut, yang kelima margin keuntungan tipis, dan yang keenam penjualan mengalami penurunan. Selanjutnya ada kriteria keuangan perusahaan yang dianggap baik. Yang pertama, rasio probabilitasnya masih sehat. Yang kedua, pertumbuhan pendapatnya meningkat. Yang ketiga, jumlah pengeluaran yang seimbang. Yang keempat, tidak banyak berhutang. Selanjutnya, cara untuk mengatasi kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Yang pertama, kita mengecek kondisi keuangannya. Dengan mengecek kondisi keuangan perusahaan, maka kita dapat mengetahui apa sih penyebab dari masalah tersebut dan dapat melakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Yang kedua, menyusun anggaran. Dapat dimulai dengan membuat catatan pendapatan dan juga pengeluaran. Yang ketiga, mengubah kebiasaan buruk. Jadi jika kondisi keuangannya belum membaik setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan, maka perlu mengubah kebiasaan buruk dalam penggunaan keuangan perusahaan. Yang keempat, memiliki dana cadangan. Jadi dana cadangan ini dapat digunakan apabila perusahaan mengalami hal-hal tidak terduga seperti PHK ataupun kecelakaan. Jadi selanjutnya ada penilaian kinerja keuangan perusahaan bagi investor. Jadi bagi investor itu, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka dapat berinvestasi pada perusahaan tersebut ataupun dapat mempertahankan investasi mereka pada perusahaan tersebut. Yang kedua, apabila kinerja perusahaan itu baik, maka para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga terjadi kenaikan harga saham. Untuk perusahaan tersebut, yang pertama untuk mengukur prestasi yang dicapai, yang kedua menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, yang ketiga sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk usaha yang akan datang, selanjutnya memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal. Di sini ada studi kasus pada PT Krakatau Steel Tbk pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Jadi penilaian kinerja keuangan perusahaan ini menggunakan metode EVA, di mana pengukuran kinerja keuangan perusahaan timbul sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen. Jadi pada PT Krakatau Steel Tbk ini pada tahun 2012 sampai 2016 ini selalu mengalami kerugian. Kerugian perusahaan yang terus-menerus ini akan menjadikan perusahaan dinilai buruk dalam memperoleh laba dan dapat terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Jadi kesimpulan pada studi kasus tersebut, yang pertama, kinerja PT Krakatau Steel Tbk berdasarkan analisis metode EVA dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah kurang baik, di mana EVA-nya lebih kecil daripada 0, yakni selama 5 tahun berturut-turut. Yang kedua, nilai EVA lebih kecil daripada 0 berarti EVA bernilai negatif disebabkan perusahaan tidak mampu
menghasilkan tingkat kembalian laba operasi setelah pajak yang melebihi biaya modal. Hal ini berarti manajemen perusahaannya belum dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan serta belum mampu memenuhi harapan para pemegang saham. Saran untuk studi kasus tersebut, yang pertama, untuk EVA yang bernilai negatif, hendaknya manajemen perusahaan melakukan pengawasan terhadap biaya modal yang digunakan, karena biaya modal menunjukkan besarnya pengembalian yang dituntut oleh investor atas modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Yang kedua, agar kinerja keuangan PT Krakatau dapat dikatakan baik, maka perusahaan disarankan untuk meningkatkan EVA setiap tahunnya dengan cara mengurangi hutang ataupun menegosiasikan suku bunga. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.